Ratusan master dari Dongzhou merebut nadi naga Dakian dengan ilmu sesat menghancurkan keberuntungan Dakian. Apa yang harus dilakukan? Aku punya satu pedang bisa membunuh monster, menutup nadi naga dan menyelamatkan negara melawan langit. Saat pedang ini terhunus bisa membalikkan keberuntungan Dakian, tapi risikonya mengunci kekuatanku selama 50 tahun. Minta leluhur keluarga Lin turun tangan. Pastikan Dakian makmur, minta leluhur keluarga Lin turun tangan. Anak kecil, pedang, datang. Berhasil. Seratus tahun kehidupan perubahan besar. Dengan sisa kultivasiku, aku perpanjang umur kalian 100 tahun 50 tahun ke depan. Dakian bergantung pada kalian generasi muda ini. Ingat lindungi keturunan keluarga Lin. Terima kasih, leluhur keluarga Lin. Kami bersumpah, generasi mendatang akan menjaga persembahyangan keluarga Lin. Kenapa keluargamu tidak datang? Kepala keluargamu mungkin terlalu sibuk lupa. Sudahlah, aku bukan orang yang suka mengingat kesalahan. Tak kusangka sudah begitu lama. Wajah kalian bertiga tidak berubah sama sekali. Semua berkat kakek Lin 50 tahun lalu dengan besar hati mengorbankan kultivasinya. Hadiah ini tidak seberapa. Semoga kakek Lin berkenan menerimanya. Omong kosong. Lihat papan arwah ini. 50 tahun lalu kalian berjanji padaku melindungi keluarga Lin. Sekarang 3 putraku semua gugur untuk negara, hanya menyisakan cucuku. Satu-satunya keturunan. Tenang, kakek Lin. Keluarga Lin penuh dengan pahlawan. Kami bersedia mempersembahkan 3 surat pernikahan surgawi, keturunan 3 keluarga. Semoga keluarga Lin memiliki keturunan yang banyak. Pesta pernikahan akan diadakan 3 hari lagi. Pada saat itu, Anda bisa memilih sendiri orang yang Anda sukai untuk menyelesaikan perjanjian pernikahan. Ini tidak pantas, aku sudah 300 tahun. Pada usia setua ini. Kakek Lin, maksud kami, bukankah Anda masih punya seorang cucu? Dia adalah satu-satunya putra keluarga Lin. Hal seperti ini, biarkan aku sebagai kakek yang menanggungnya untuknya. Bahaya. Berbahaya. Tanggung. Kalian tidak mengerti. Keluarga Lin penuh pahlawan, hanya tersisa Chen Er sebagai satu-satunya. Aku hanya berharap cucuku itu menjadi orang biasa, hidup damai sepanjang hidupnya. Kakek. Siapa mereka? Kami adalah Cucu tertua. Mereka semua adalah kakek, temanku. Orang-orang ini terlihat tidak seperti orang biasa. Dan terlihat begitu muda. Oh. Kakek. Sudah berapa kali aku bilang, jangan percaya pada penjual suplemen ini, untung aku pulang. Kalau tidak, uang tabungan pensiunmu pasti habis ditipu. Ambil barang kalian dan pergi cepat. Muda-muda tidak belajar yang baik. Kemana-mana menipu orang tua. Masih punya hati nurani? ini ginseng liar 1000 tahun. Hampir memiliki kesadaran spiritual. Benda jelek ini. Di gunung belakang rumah kami banyak. Ini dari Gunung Kunlun Ruyi Giok yang terbuat dari batu giok dingin. Itu plastik palsu dari pandangan pertama palsu. Yang ini Anda harus menerimanya. Di dalam wilayah Dakian, bisa berbelanja tanpa batas. Kartu kredit, ya. Tidak perlu kalian bertiga, pergi dari sini. Benar. Ambil kembali barang-barang itu. Aku tidak mau. Cepat pergi. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Hadiah-hadiah ini tidak diterima jika tuan negara marah. Dulu kami berjanji melindungi keturunan keluarga Lin. Tetapi tidak berhasil. Leluhur Lin marah. Itu wajar. Tidaknya dia menerima surat pernikahan. Kita bisa di pesta pernikahan 3 hari lagi menyampaikan hadiah besar ini. Penipu-penipu ini sungguh keterlaluan. Kakek, sebaiknya kau ikut aku ke kota. Aku sekarang punya perusahaan, merawatmu di hari tua tidak masalah. Baiklah, aku juga harus turun gunung. Kakek, kau akhirnya setuju pergi dari tempat sialan ini. Ya, sudah saatnya turun gunung untuk mencarikanmu seorang nenek. Kakek, kau sudah setua ini tidak malu. Masih 3 hari lagi sudah 50 tahun.
Saat itu, kultivasiku akan bisa kembali menjadi diriku yang tampan. Kakek, aku tahu kakek tua, tapi hati masih muda. Tapi bunga bisa mekar lagi, manusia tidak bisa muda kembali. Kau sudah dewasa, beberapa hal harus kuberitahu padamu. Kakekmu ini selama bertahun-tahun ini untuk menjaga nadi, naga dakian. Menyegel kultivasiku sendiri di Gunung Buzo ini, makanya menjadi begitu tua. Sekarang waktunya. Telah tiba, kultivasiku hampir kembali. Kakek, kau jangan-jangan terkena demensia, Sebenarnya kakekmu ini adalah seorang yang telah hidup 300 tahun, pendekar pedang tua. Kakek, kamu sudah pikun, ya? Jangan terlalu banyak nonton drama pendek. Nanti kamu akan tahu. Ayo, aku pergi ke kota cari jodoh. Kakek ini tidak serius. Kakek, ini perusahaan yang aku dirikan. 3 hari lagi akan listing. Rencana dalam 5 tahun masuk Forbes Global 500. Forbes 500? Tidak cukup. Harus nomor 1. Kakek, kamu mungkin tidak tahu apa artinya itu. Ini bukan seperti waktu kecil yang mudah dapat nilai 100. Kakekmu ini waktu muda semuanya juara 1. Tidak bisa? Berarti kamu belum cukup berusaha? Yang penting kakek senang, terserah kakek mau ngomong apa. Ngomong-ngomong, kakek, bukannya kakek mau cari jodoh? Aku sudah cariin beberapa kandidat. Tante Liu ini bekerja sebagai pembantu, pandai merawat orang. Hahaha. Tante Sun ini, asuransi pensiun lengkap. Anak-anaknya berbakti. Mendukung dia punya cinta di usia senja. Tante Zhang ini kaya. Dia cari yang sayang. Umur mereka semua terlalu tua. Kakek lihat sendiri berapa umur kakek. Ini semua wanita berkualitas usia 50. Kamu anggap aku tua? Aku juga tidak suka kamu, kakek tua. Kalian jangan pergi. Yang ini bagus. Kakek, kamu sudah bingung? Ya. Dia itu direktur utama grup Su. Ratu bisnis usia 30 tahun. Baik dari usia maupun status. Kita tidak bisa menjangkaunya. Nona Su, Tuan Mo mengundang. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Maaf, terpaksa. Nona Su, Tuan Mo memanggilmu. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Kalau begitu, maaf. Tidak kusangka dunia kultivasi sekarang merosot. Keluarga Su masih bisa melahirkan petarung sehebat ini. Su Muyue. Sepertinya di surat pernikahan nama itulah yang tertulis. Karena Nona Su tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami yang bertindak kasar mantra pengikat. Sekarang, tangkap dia. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tidak baik. Ada petarung hebat. Kita keroyok saja. Kakek, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa macam-macam dengan orang dunia kultivasi. Kakek pergi kemana? Kamu siapa? Berani macam-macam dengan keluargamu? Keluargamu, kenapa kalian bisa menggunakan ilmu sesat dari timur? Kamu pikir kamu siapa? Berani ikut campur? Kembali dan beritahu ketua keluargamu 3 hari lagi di acara pelantikan grup Lin datang menghadapku. Nona, kamu tidak apa-apa? Bisakah lepaskan aku dulu? Baik. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Kita satu keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Satu keluarga? Tidak baik. Memaksakan pemulihan kultivasi. Akan berdampak balik. Ada urusan, aku pergi dulu. Direktur Su. Lin Chen. Aku sedang mencarimu. Direktur Su, ada yang bisa saya bantu?
Apakah Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kami? Bukan. Ini soal pernikahan 3 hari lagi. Pernikahan Direktur Su, Anda akan menikah, tapi 3 hari lagi adalah peluncuran IPO perusahaan saya, waktunya bentrok. Tidak masalah. Kepala keluarga Su sudah memerintahkan pesta pertunangan kita dan peluncuran konferensi pers dilakukan bersamaan. Itu lebih baik lagi. Apa? Pernikahan kita. Kata kepala keluarga, aku harus menikah dengan keluarga Lin di Jingzhou ini. Selain kamu tidak ada yang bernama Lin yang memenuhi syarat. Kalian semua tidak mungkin, bahkan seorang wanita pun tidak bisa dihadapi, kan? Padahal kami bisa mengambilnya dengan mudah. Tapi tiba-tiba muncul seorang pemuda, kekuatannya sangat dalam dan tak terduga. Dia juga bilang. Bilang apa? Kamu pergi menemuinya 3 hari lagi. Sebenarnya siapa orang itu? Berani melawan keluargamu? Kami menggunakan otoritas intelijen tertinggi Dakian, dan orang ini sama sekali tidak ada catatan. Tapi, dia bilang, suruh Anda pergi ke acara IPO Grup Lin untuk menemuinya. Mungkin ada hubungannya dengan Lin Chen. Lin Chen, yang baru bangkit beberapa tahun ini jenius bisnis. Aku tadinya mau memberinya sedikit sumber daya, tapi berani merebut wanita dariku. Aku tidak keberatan menghancurkannya sejak awal. Itu dia. Kakek, Kamu kenal orang ini? Xiao Tian, hubunganmu dengan dunia kultivasi Dongzhou, aku tidak peduli. Tapi orang ini, kamu tidak boleh main-main dengannya. Kakek bercanda, keluargamu. Kami adalah pemimpin dunia kultivasi. Orang apa lagi di dunia ini yang tidak bisa aku lawan? Anak kecil, aku menyuruhmu pergi ke Gunung Buzhou untuk memberikan persembahan. Kamu tidak pergi, kan? Orang tua kamu terlalu banyak campur tangan. Sekarang pemimpin keluargamu adalah aku. Anak kecil, keluargamu akan hancur olehmu. Orang tua yang tak berguna. Kamu sebaiknya hidup baik-baik, lihat sendiri bagaimana keluargamu, bagaimana di Dakian berkuasa penuh. Minumlah. Setelah aku menjalin pernikahan dengan keluarga Su, ditambah dengan ilmu sihir Dongzhou, keluargamu akan menguasai seluruh Dakian. bersambung. Sudahlah, kakek. Mana saja kau 2 hari ini? Telepon juga tidak diangkat. Hari itu aku memaksakan diri memulihkan tenaga. Istirahat 2 hari. Seharusnya hari ini bisa kembali ke wujud asli. Sekarang harus menunggu setengah hari lagi. Urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Baiklah, kakek. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Hari bahagia menikah ini, kalau kakek tidak pakai ini, mau pakai apa? Kakek, ternyata kau sudah tahu. Aku baru mau memberitahumu. Sudahlah. Cepat, laksanakan upacara pernikahan. Bukan. Ini di mana? Seperti dia yang menikah. Orang ini masih muda, tapi kekuatannya luar biasa. Benar-benar jodoh yang baik. Jika bisa menemukan orang ini, pasti kepala keluarga akan berubah pikiran dan membatalkan pertunangan. Bukankah ini wanita kuat kita? Wanita kuat apaan? Bilang jeleknya. Yaitu yang tidak ada yang mau, perawan tua. Wah, mukanya merah sekali. Meskipun susah payah akhirnya menikah, tidak perlu senang banget, kan? Apa gunanya mengejekku? Keluarga kalian berdua juga punya pertunangan, kan? Kami berdua akan menikah dengan seorang yang tampan dan sakti. Hari ini datang untuk memberi kabar gembira pada Kaksu, dan mengucapkan selamat pada Kaksu akhirnya menikah. Ini 200 RMB, uang sumbangan pernikahan. Simpan baik-baik. Sekarang klanmu terhadap keluarga Su kami terus menekan. Aku tidak terima.
Berarti secara terang-terangan bermusuhan dengan keluarga Chu dan Xiao. Jika aku terima, keluarga Su berarti bersama 3 keluarga besar lainnya. Mbak Su, cepat terima. Kami hanya menerima uang sumbangan dari teman. Bahkan untuk minum anggur pernikahan, tidak punya kualifikasi. Hei, belum menikah saja sudah menyuruh suami mudamu ini tampil. Sepertinya keluarga Su kalian benar-benar sudah jatuh. Tidak bisa. Siapa yang membuatnya sudah tua tidak laku. Kau tahu, dengan statusmu, bahkan untuk masuk ke dalam keluarga saja sulit. Karena itu aku akan membuat 3 peraturan denganmu. Pertama, pernikahan kita hanya nama tanpa realitas. Aku tidak akan melaksanakan kewajiban istri padamu. Kedua, jika kau melakukan hal yang mengkhianatiku, pertunangan kita langsung batal. Kecuali aku yang inisiatif, kau tidak boleh atas nama suamiku memakai sumber daya keluarga Su tanpa izin. Kalau begitu aku juga punya 3 kalimat untuk Direktur Su. Pertama, aku lebih muda darimu, menikah denganku kau tidak rugi. Kedua, keluarga Lin kami meski tidak besar, tapi seluruh anggota setia dan berani. Aku rasa aku tidak minder dengan keluarga Su kalian. Ketiga, setelah menikah, aku akan melakukan tugas suami. Aku yakin kita bergabung akan menjadi yang tidak kalah dari 3 keluarga besar lainnya, keluarga besar baru. Barulah cucuku yang baik. Tapi, kau salah. Bukan kau yang menikah, melainkan kakekmu. Sombong sekali. Hari ini hari apa? Menguasai militer dan bisnis dunia kultivasi Su, Xiao, Chu, Mo, 4 keluarga besar di negeri naga berkumpul. Konon pertemuan terakhir adalah 50 tahun lalu. Kekuatannya di naga Dakian. Lin Chen memang pendatang baru di Jingzhou, tapi tidak berhak mengundang 4 keluarga besar, kan? Apakah keluarga Lin punya latar belakang khusus? Su Muyue. Sudah berkali-kali aku tunjukkan ketulusan. Kau pura-pura tidak melihat. Sekarang malah menikah dengan Lin Chen si pecundang. Ini penghinaan bagiku. Menghina keluarga Mo? Tuan Mo perintah kepala keluarga tidak bisa dilanggar. Hari ini hari pernikahanku. Ku harap keluarga Mo memberi muka pada keluarga Su. Aku bicara perasaan, kau bicara keluarga di belakang. Karena hari ini kau bersikeras menikahi pecundang ini, aku akan menghancurkannya di tempat. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Chen. Tidak ada hubungannya. Hari itu aku mengutus orang untuk menjemputmu. Tapi Lin Chen menyuruh orang melukai bawahanku utang ini. Bagaimana menghitungnya? Anak ini berani menyentuh orang keluarga Mo. Lin Chen habis. Baru saja bangkit, sudah akan mati muda. Kepala keluarga Mo yang baru. Selama ini kejam, tidak segan cara. Rintangan ini sepertinya tidak bisa dilewati. Orang yang menyelamatkanku hari itu ternyata dikirim olehnya. Kapan aku melukai orangmu? Bukankah kau menyuruhku menemuimu? Sekarang aku datang, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, berani merebut wanitaku, pecundang. Tuan Mo, aku tidak. Aku rebut, kenapa? Apa katamu? Anak kecil. Maksudmu kepala keluarga Mo sekarang, bukan Mo Chenyuan. Tapi kau? Lalu bagaimana? Aku tahu. Mo Chenyuan si pengecut. Jika tidak dikesampingkan. Berani tidak menemuiku saat aku keluar, tidak datang menemuiku. Orang tua bangka berani menghina leluhur keluarga Mo. Kamu tidak layak bicara denganku. Suruh Mo Chenyuan datang menemuiku. Orang tua bangka, kamu cari mati. Tuan keluargamu. Ini urusan antara kau dan aku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ahli yang menyelamatkanku hari itu mirip dengan Lin Chen. Mungkin kerabat. Jika bisa melalui Lin Chen, berteman dengan ahli itu, mungkin bisa melawan keluargamu, membuat keluargaku, keluarga Su, bangkit kembali. Hei, belum menikah, sudah membela sampah itu. Kakak Mo Su Muyue ini sengaja mempermalukanmu. Su Muyue,
Hari ini, kau ikut aku atau aku akan menghancurkannya di tempat. Mo Xiaotian. Keluarga Lin, semua pahlawan setia. Beraninya kau bertindak terhadap keluarga Jasa. Jasa yang membosankan. Hanya umpan mati. Hanya korban. Mo Xiaotian. Untuk hal lain, kau bilang apa, lakukan apa, aku tidak peduli. Tapi keluarga Lin semua pahlawan setia, kau tidak boleh menghina. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Bagus sekali. Keturunan dari 4 keluarga besar, setidaknya ada yang layak, sungguh langka. Menantu ini bagus. Kakek, lebih baik jangan. 4 keluarga besar. Kita tidak bisa menyinggung mereka tuan keluargamu, karena Anda tertarik pada Nona Su. Pertunanganku dengan Nona Su di sini berakhir. Kenapa penakut? Di mana keberanianmu tadi? Hari ini, gadis ini, keluarga Lin pasti menikahinya. Mereka bilang kau tua. Cocok denganku. Kakek, apa yang kau katakan? Chen Er. Sebenarnya hari ini, bukan pesta pertunanganmu, itu kakekmu, pesta pertunanganku. Apa katamu? Dengan kakek kotor ini sangat mirip. Ini foto waktu aku muda. Hanya dari penampilan cocok untuk kalian lebih dari cukup. Kakek ternyata menggunakan foto kakek tua ini. Foto masa mudanya untuk menipuku. Membuatku menikah dengan kakek tua ini. Orang itu hari itu adalah kakek Lin Chen mustahil. Di atas, ada tulisan, leluhur, kalian, lihat sendiri. Bersambung. Jia. Menikah dengan 3 keluarga sekaligus. Siapa sebenarnya kakek tua ini? Meskipun seluruh keluarga setia, tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Jasa memulihkan negara, juga tidak lebih dari itu. Aku tidak mau menikah dengan kakek tua ini. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Dulu kakek terhadap Dakian, memiliki sedikit jasa 3 putra kakek, untuk menyelamatkan anggota 4 keluarga besar. Semuanya gugur di medan perang, jadi 4 keluarga besar, mengatur pernikahan ini, membantu keluarga Lin memiliki keturunan. Aku ingat, keluarga setia yang kau maksud adalah yang menggantikan ayah kami. 3 orang yang pergi ke medan perang, yang bermarga Lin kan? Memang ada hal seperti itu. Mereka bertiga sangat mudah dibodohi. Dibujuk dengan kata-kata manis lalu pergi mati. Bisa menggantikan kami, anggota 4 keluarga besar untuk mati keluarga Lin seharusnya bersyukur. Tanpa keluarga Lin, tidak akan ada kami. Kalian bicara seperti ini? Masih punya hati nurani? Ya, meskipun menikah dengan kakek tua ini, agak tidak pantas. Tapi tidak boleh bicara seperti itu. Bahkan 4 keluarga besar. Tidak boleh menghina pahlawan setia yang berkorban untuk Dakian, dan penyelamat mereka sendiri. Untungnya saat itu aku merebut perjanjian pernikahan ini, kalau tidak, cucuku ini, sungguh tidak akan mampu menghadapi bajingan manja ini. Kakek tua keparat, berani kau memakiku. Jangan karena budi kecilmu, pada kami yang sedikit itu, lalu kau bisa seenaknya mengatur kami. Kami 4 keluarga besar adalah pilar Dakian. Tidak pantas menikah dengan kami. Kakek, sudahlah, kau sudah tua, berkorban untuk negara adalah kehormatan leluhur. Tidak seharusnya dipakai untuk meminta imbalan. Bang tua, lihat cucumu ini, sangat pengertian. Kau pikir aku ingin menikahi kalian? Tuan rumahmu yang memohon padaku? Jika aku tidak setuju, mereka akan ketakutan sepanjang hari. Aku kasihan pada mereka, makanya aku setuju. Besar mulutmu. 4 keluarga besar di dunia militer bisnis dan dunia kultivasi menguasai Dakian. Butuh 1 orang sepertimu, seorang kakek tua bau untuk dikasihani? Jika kau tidak percaya, telepon saja. Leluhur keluargamu tanyakan dengan baik. Jika dia setuju, aku akan segera batalkan pertunangan. Kakek, bagaimana kau bisa membuatku menikah dengan seorang kakek tua? Aku ingin membatalkan pertunangan. Batalkan. Kau benar-benar berani. Sekarang segera berlutut dan minta maaf. Kakek, apa yang kau katakan? Mengapa aku harus berlutut pada kakek tua itu? Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Berikan telepon padanya. Kakek Lin, tolong jangan marah. Semua ini hanya karena anak ini tidak tahu diri. Surat pernikahan ini adalah surat pernikahan langit yang ditandatangani dengan darah. Begitu langit menjatuhkan hukuman, begitu langit menjatuhkan hukuman kita, tidak akan sanggup menanggungnya. Aku tidak perlu marah pada anak kecil, aku hanya ingin kau beritahu dia, darah keluarga Lin kami tidak akan tertumpah sia-sia. Sampaikan ini kepada yang lainnya. Baik.
Pasti akan kusampaikan. Tinggal 3 menit lagi, kultivasiku akan pulih. Aku butuh tempat yang tenang untuk berkultivasi. Kalau tidak, umur yang kalian dapatkan dariku akan kucabut kembali. Pesta pertunangan hari ini cukup sampai di sini. Setelah semua ini tetap saja mau membatalkan pertunangan. Dasar anak durhaka. Sekarang juga minta maaf padanya dan setuju menikah. Beliau dan keluarganya adalah pahlawan dan telah berkorban demi 4 keluarga besar kita. Sekarang aku ingin posisi kepala keluarga. Bagaimana bisa begini? Kakek tidak pernah. Dasar pria tua kepara. Ayo pergi. Kultivasi kakek sudah tidak bisa ditahan lagi. Kakek, Leluhur kita terlalu kaku. Meninggalkan kakek cucu tak berguna ini. Mereka akan datang lagi nanti. Terus memeras kita. Hari ini di sini, singkirkan mereka. Demi merebut istri, saling bunuh. masih 1 menit, kusarankan kalian minggir. Aku tidak ingin marah pada kalian junior ini. Sekarang mau menyerah, terlambat. Mo Xiaotian, aku setuju menikahimu. Berikan aku muka. Keluarga Lin semuanya patriotik. Jangan bunuh mereka. Kira aku benar-benar akan tertarik padamu, wanita tua ini. Kau tidak punya muka di mataku, hanya ada manfaat. Kalian hadapi aku saja. Jangan sakiti kakekku. Kakek, cepat pergi. Kakekmu tidak pernah memberitahumu, anak satu-satunya keluarga Lin tidak boleh disentuh? Kalau aku sentuh, kenapa? Kau mengancam kami 4 keluarga besar. Bukankah itu demi cucumu masa depan? Asal dia mati, kau bisa bebas. Cahaya emas jalan agung yang abadi dari alam pedang. Hanya satu di seluruh dakian. Keturunan pahlawan ditekan oleh kekuasaan keberanian, yang dikorbankan dianggap mati konyol, zaman damai yang dibeli dengan darah. Kalian rusak seperti ini, inilah yang kalian janjikan padaku, zaman damai setelah 50 tahun, 3 putraku mati sia-sia. Bicara seolah sangat benar, orang tua ini bukankah dia tahu dirinya akan segera mati, takut cucunya tidak punya masa depan, maka dengan modal budi sedikit, dia menghisap kami 4 keluarga besar darah kami. Banyak omong kosong. Turunlah temui putramu yang mati sia-sia itu. Orang tua ini juga seorang kultivator. Berlutut. Kembali muda ini, mana mungkin? Kembali muda. Bagaimana mungkin tingkat kultivasi seperti ini, setidaknya level pedang dewa. Kamu orang yang menyelamatkanku hari itu. Kita satu keluarga, tidak perlu terima kasih. 4 keluarga besar telah melindungi Tiongkok, aku beri kalian kesempatan terakhir korbankan kultivasimu potong. 20 tahun umur. Untuk menebus pelanggaran, hukuman dari sumpah darah langit. Masalah ini selesai sampai di sini. Hancurkan kultivasimu sendiri, ditambah 20 tahun umur lagi. Kalau begitu aku jadi nenek tua dong. Apa dasarnya? Apa yang ditakutkan? Apa dia benar-benar bisa langsung membunuh kita? Kenapa repot-repot bernegosiasi dengan kita? Dia takut 4 keluarga besar bersatu. Aku punya teknik rahasia Jepang. Kalian masing-masing beri aku 10 tahun umur, maka kita bisa kalahkan dia. 10 tahun juga tidak sedikit. 10 tahun dan 20 tahun ditambah kultivasimu hancur total. Pilih sendiri. Apakah kau mau berlutut menjadi pecundang atau ikut aku menginjak semua orang di dakian? 10 tahun, ya 10 tahun. Lebih baik dari 20 tahun, ditambah kultivasi hancur. Baik, ini untukmu. Ilmu sesat seperti ini membakar umur orang hidup sebagai kayu bakar setelah terbakar habis. Hanya tulang belulang, kalian rela terjun ke kobaran api.
Ilmu jahat Dongying Mo Xiaotian telah bergabung dengan Dongying. Ilmu ini adalah milik Yamamoto Ichiro miliknya. Tak kira si tua itu belum mati. Kau benar-benar menjadi muridnya. Nama guruku pantas kau sebut? Seseorang menggunakan teknikku pedang 50 tahun lalu hampir merenggut nyawaku. Kali ini aku pasti memutus naga nadi Dakian sepenuhnya. Saat itu, naga Vein dihancurkan. Dakian menderita, rakyat sengsara. Berapa banyak orang tak bersalah yang mati? Yamamoto Ichiro adalah biang keroknya. Kau berguru padanya. Menggunakan ilmu hitam dari Dongzhou, itu pengkhianatan. Yang kuat berkuasa. Baik Dakian maupun Dongzhou. Semua akan ada di tanganku seorang. Tinju adalah segalanya. Keras kepala. Ilmu hitam seperti ini melanggar hukum alam. Berapa banyak yang kau hisap? Umur dari para kultivator tak bersalah. Untuk mencapai level ini, hentikan omong kosong. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Di mana Yamamoto Ichiro? Kau ingin tahu? Tanya dulu pada mereka apakah setuju. Beri aku 10 tahun lagi. Tidak, beri 10 tahun lagi. Aku benar-benar jadi nenek tua. Aku tidak memberimu. Kalian ikut aku ke Dongzhou. Urusan mengirim kultivator Dakian. Lupakan. Jika hal ini ketahuan, bukan hanya mengorbankan umur yang bisa menyelesaikannya. Itu adalah dosa pemusnahan klan. Kau mengancamku. Ini faktanya. Mau kasih atau tidak? Empat keluarga besar yang melindungi Dakian. Ternyata ada orang sepertimu. Menjual sesama bangsa. Bersekongkol dengan musuh. Kalian layak untuk mereka yang telah mati di medan perang untukmu? Ini yang disebut mengikuti takdir. Satu menit terakhir. Sebelum kontrak darah takdir berlaku. Serahkan umurmu, hancurkan kultivasimu sendiri. Masih sempat. Mimpi. Kami adalah 4 keluarga besar. Berani kau sentuh kami, 4 keluarga besar. Akan menghancurkanmu bersama. Kau hanya mengandalkan umur panjang, kan? 4 keluarga besar menguasai militer bisnis dunia kultivasi. Kau hanyalah orang desa, apa yang bisa kau lakukan pada kami? Tanpa aku. Dari mana datangnya 4 keluarga besar? Jangan menakut-nakuti. Dia hanyalah orang tua yang hidup lebih lama, kenapa dia punya kekuatan sebesar ini? Tadi kau memukulku, menghabiskan banyak kultivasi. Kau takut pada kami, kan? Sepertinya keberuntungan 4 keluarga besar. Sampai di sini saja. Produksi dihentikan total. Semua kontrak dibatalkan. Semua aset dibekukan. Gimana mungkin? Semuanya runtuh. Kalian benar-benar tidak berguna. Tidak mungkin. Dia hanya orang kampung. Cuma hidup lebih lama sedikit. Kenapa dia punya kekuatan sebesar itu? Karena dia adalah pelindung Dakian. Ini mustahil, Eyang. Kenapa kalian jadi setua ini? Kau bocah. Cepat berlutut di depan Eyang Lin. Anak durhaka. Kamu bersekongkol dengan Dongzhou, membantai saudara sebangsa. Hari ini, di depan Eyang, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Anak durhaka Eyang Lin 50 tahun yang lalu, dengan kekuatannya sendiri, menyelamatkan Dakian 3 putranya. Demi menyelamatkan kita, gugur di medan perang. Kalian berani membalas kebaikan dengan kejahatan? Eyang Lin, kami gagal mendidik mereka. Kami rela menyerahkan seluruh harta terserah pada keputusan Eyang. Kakek Lin, kami gagal mendidiknya. Saya rela memberikan seluruh harta terserah pada kakek untuk menghukum. Kakek, kalian 4 keluarga besar bersatu masih tidak bisa menangani seorang tua, kenapa kau berlutut padanya? Biasanya, kau suka menyalahgunakan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang. Semua masalah kotor aku yang tanggung. Tapi orang yang kau ganggu hari ini, bahkan jika ke-4 keluarga besar bersatu,
tidak berani menyinggung. Kakek, bukankah dia hanya seorang tua desa yang hidup lama? Kami 4 keluarga besar menguasai dunia militer, dunia kultivasi. Masa kita takut padanya? Anak durhaka. Kau tahu siapa yang kau lawan? Para kakek, apa sudah pikun? Orang-orang keluarga Lin mati untuk kita. Itu suatu kehormatan bagi mereka. Apakah karena kebaikan sekecil itu, kita biarkan dia menginjak-injak kita selamanya? Walaupun kuat, terus kenapa? Hanya seorang petani desa biasa. Kekuatan 4 keluarga besar sangat besar. Apa benar kita takut pada seorang tua bangka? Kau pikir kerajaan Dakian kenapa ada 4 keluarga besar? Keberuntungan dari 4 keluarga besar, kedudukan tingkat kultivasi. Semuanya diberikan oleh leluhur Lin kepada kita. Sekarang semuanya oleh kalian orang-orang ini telah dihancurkan. Leluhur Lin adalah dewa pelindung Dakian. Tanpa dia, tidak akan ada 4 keluarga besar, apalagi Dakian yang sekarang. Dewa pelindung. Dialah yang 50 tahun yang lalu sendirian menyelamatkan seluruh Dakian. Pantas saja, leluhur dari 4 keluarga besar, semua berlutut. Orang ini, siapa yang berani macam-macam? Aku setuju menikah dengannya, leluhur perjanjian pernikahan masih bisa diperbaiki, kan? Aku juga setuju. Mohon beri kesempatan lagi. Leluhur Lin, anak-anak belum mengerti kontrak darah surgawi. Apakah masih ada celah untuk memperbaikinya? Terlambat. Bagaimana bisa begini? Aku tidak mau menjadi tua. Wajahku tidak. Jangan. Tidak mungkin. Leluhur Lin, selama ini kami 4 keluarga besar telah bekerja keras untuk Dakian. Setidaknya, lihatlah jerih payah ini. Ampunilah anak-anak ini. Mohon ampun, Lin Laozu. Saya yang gagal mendidik mereka. Mohon beri kesempatan, Lin Laozu. Lin Laozu, setidaknya biarkan 4 keluarga besar terus mengabdi pada Dakian. Jangan binasakan kami semua. Menggunakan kekuasaan untuk menindas. Berhati jahat. Hampir saja membunuhku, satu-satunya pewaris keluarga Lin. Mereka pantas mendapatkannya. Dakian semakin mundur dari generasi ke generasi. Anak muda tidak bisa memikul tanggung jawab. Maka biarlah kalian para tua-tua yang memikulnya. Kultivasiku kembali. Terima kasih atas kebaikan Lin Laozu. Anak-anak durhaka ini pasti akan kami hukum berat. Bawalah orang durhaka ini kembali dan hukum dia. Tunggu. Hal lain masih bisa saya maafkan. Tapi bertahun-tahun lalu, Dongzu hampir memutus naga nadi Dakian. Berapa banyak rakyat tak bersalah yang tewas. Mereka berdua ikut campur masih bisa dimaafkan. Tapi Mo Xiaotian bekerja sama dengan Dongzu, menjual saudara sebangsa, pengkhianatan negara. Hari ini dia harus mati di sini. Lin Laozu. Mo Chenyuan, dulu, saat naga nadi dikunci, kau ada di sana. Kau harus lebih tahu dari siapapun betapa seriusnya ini. Sudah 50 tahun tidak bertemu. Teman lama. Yamamoto Ichiro. Dasar iblis tua, kau belum mati juga. Dulu, tebasan pedangmu itu. Aku butuh 50 tahun untuk pulih. Hari ini, murid ini akan kubawa pergi dulu. Lain hari aku akan datang berkunjung. Mau pergi? Yamamoto Ichiro. Lain kali bertemu, kau akan kubuat tidak bisa hidup kembali. Siapa kau? Di mana kakekku? CNR. Ini aku. Kakek, kenapa kau jadi muda? Bagaimana? Sekarang percaya, kan? Kakekmu ini adalah dewa pedang berusia 300 tahun. Atas perintah Tuan Negara, menyambut leluhur Lin Xuanqing keluar dari pengasingan. Selamat kepada grup Lin atas pencatatan sahamnya.
50 tahun yang lalu, kakek Lin sendiri memutus rantai Dongzhou menyambung urat naga menyegel kultivasinya. Selama 50 tahun menjaga Gunung Buzhou melindungi keberuntungan dakian agar tidak padam. 3 putra keluarga Lin gugur demi negara keluarga penuh kesetiaan darah tumpah di medan perang. Raja secara khusus menganugerahkan Lin Xuanqing sebagai guru suci pelindung negara. Dakian memberikan lencana emas menikmati upacara kenegaraan di dalam wilayah. Dakian melihat guru suci seperti melihat raja. Bajingan kecil pedang, datang. Guru suci pelindung negara. Ini yang pertama dalam 300 tahun. Dianugerahkan langsung oleh raja. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar di Dakian. Guru suci pelindung negara. Aku sebenarnya bisa menikah dengan orang seperti ini? Hancur semua, ini semua ulah kita sendiri. Sejujurnya, keadaan kalian sekarang, aku agak tidak suka. Lin Laozu, Shan Ben Yilang memanfaatkan 4 keluarga besar. Kekuasaan mereka di Dakian diam-diam memasang 4 penjara naga. Nadi naga kembali genting. Raja memohon guru pelindung negara turun gunung. Hancurkan rencananya sepenuhnya. Menjaga Dakian, kewajiban yang tak bisa ditolak. Hanya saja aku masih punya satu syarat, aku berharap Tuan Raja dapat menyetujui satu permintaanku. Raja telah berpesan, permintaan Tuan apapun dapat dipenuhi. Aku belum memikirkannya untuk sementara, setelah aku pikirkan, aku akan menemuinya sendiri. Sekarang, bagaimana menangani orang-orang ini? Lin Laozu, kami sadar dosa kami berat. Rela menebus dosa dengan berjasa. Mencari 4 penjara naga secara terpisah. Ada 4 penjara naga. Keluarga Xiao, keluarga Chu, keluarga Mo, masing-masing ambil 1. Yang terakhir, aku dan Sumu Yue yang akan mengurusnya. Lin Laozu, aku hanya anggota muda keluarga Su, tidak cukup berarti. Bagaimana kalau kepala keluarga Su yang menemani Tuan? Bagaimana, kamu juga mau membatalkan pertunangan? Aku tidak berani mundur. Tidak berani mundur. Kamu pikir aku terlalu tua? Bukan. Kamu pikir kepribadianku tidak baik, pemarah? Bukan juga. Aku mengerti. Kamu pikir aku tidak cukup romantis? Sebenarnya, aku padamu. Sudahlah, aku mengerti. Aku juga tidak ingin hubungan kita terikat oleh secarik surat pernikahan. Pertunangan adalah pertunangan, perasaan adalah perasaan. Aku berharap kau benar-benar mencintaiku, bukan dipaksa oleh selembar surat untuk menikahiku. 300 tahun sudah. Aku bisa menunggu. Pendekar pelindung negara, pendekar pedang 300 tahun? Seharusnya ini adalah suamiku. Benar-benar mencintainya? Aku bahkan kehilangan kesempatan itu. Aku saja belum malu. Kamu malah duluan yang malu untukku. Lin Laozu, urusan negara sangat penting. Jika 4 formasi penjara naga sudah terbentuk, urat naga akan putus total. Mohon Shen Shi segera berangkat. Su Qinghan, karena perjodohan belum dibatalkan, cewek ini saya bawa pergi. Mu Yue diserahkan kepada kakek. Sungguh suatu kehormatan besar bagi keluarga Su, Tuan Kepala. Lin Laozu telah berkorban 300 tahun bagi dinasti Qian. Layani dia dengan baik. Jangan mempermalukan keluarga Su. Lin Laozu, soal formasi penjara naga, keluarga Xiao akan menempuh air dan api. Dengan rela, keluarga Chu juga. Ingat, hanya selidiki, jangan rusak. Tunggu kabar saya. Jangan sok hebat. Kalian dengan tulang tua ini tidak tahan diguncang. Kakek, kamu juga tulang tua, kan? Kakekmu ini 300 tahun, sedang dalam masa jaya. Shen Shi pelindung negara telah turun gunung sendiri. Benda-benda kecil ini selama ratusan tahun terus melanggar wilayah dinasti Qian kita. Kali ini sepertinya tidak akan bisa lolos. Kakek, kamu keterlaluan. Iya. Kenapa Pak Su yang berdiri di atas? Aku diikat di bawah, digantung.
Aku ini cucu kandungmu, loh. Kamu kan tidak bisa terbang dengan pedang. 3 orang naik ke atas terlalu sempit. Kamu relakan saja. Kalau begitu, ikat yang benar dong. Tali ini diikatnya. Kayak jemur ikan asin. Jangan banyak bicara. Aku kasih kamu 1 buku teknik. Latihan sendiri. Kalau sudah bisa. Lain kali kamu terbang sendiri. Dasar-dasar terbang dengan pedang. Kakek aku bahkan tidak tahu apa itu kultivasi. Tidak tahu. Kamu suruh aku belajar terbang. Kamu adalah cucu dari Lin Xuanqing. Bakatmu pasti nggak kalah. Dia sejak kecil tidak tahu asal-usulnya. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Aku takut dia memilih jalan kultivasi. Dan malah celaka. Jadi aku biarkan dia menjadi orang biasa. Sayang sekali, pohon ini diam, tapi angin tak berhenti. Terima kasih guru telah memberiku kekuatan. Murid sudah pulih 70% kultivasi. Yang kamu kirimkan ini, gadis-gadis dari Dakian sangat bagus. Tapi aku baru pulih 10% kekuatan. Luka dari tebasan pedang 50 tahun lalu lebih dalam dari yang kukira. Dakian emang udah nggak ada orang. Masa anak sendiri dikirim ke sini? Ada apa ini, darah Lin? Yang kurang bukan bakatmu, tapi pukulan. Lanjut latihan. Gini cara lo ngajar cucu? Semua latihan kayak gini. 3 anak semuanya gugur demi negara. Dia bilangnya santai aja. Tapi pasti hatinya sakit banget. Cewek kecil, tutup mata. Ngapain? Suruh tutup ya tutup. Buka mata. Formasi pengurung naga yang pertama hancur. Ini. Sekalian lo lihat kembang api. Kakek cucumu hampir mati. Masih sempat romantis. Kalau kalah, terima aja pukulannya. Semakin sering kena, nanti juga bisa. Kakek, aku sepertinya menang omong kosong. Lawan hanya 3 ikan kecil kamu bertarung setengah jam. Itu juga menang cucumu ini pertama kali bertarung. Terima kasih senior telah menyelamatkan. Bolehkah aku tahu nama besar senior? Lin Xuanqing. Kau adalah 50 tahun lalu yang menyelamatkan urat naga Dakian leluhur Lin. Bangunlah kalian semua. Sembuhkan luka kalian. Kembali dan beritahu dunia kultivasi. Balas dendam jika ada dendam, balas kesalahan jika ada kesalahan. Mulai sekarang, para kultivator Dakian tidak boleh ada yang dirundung oleh orang luar. Leluhur Lin. Saat kau memecahkan formasi, apakah tenagamu banyak terkuras? Formasi kecil seperti ini. Tidak membutuhkan banyak tenaga. Pelipisnya bertambah beberapa helai rambut putih. Tadi jelas tidak ada. Ayo pergi. Kakek, di mana formasi selanjutnya?
Apa yang terburu-buru? Ajak dulu Kak Su makan. Makan. Ini sudah jam berapa masih makan? Mana mungkin urusan negara lari? Isi perut dulu. Sudah 300 tahun prinsip sederhana ini kakekmu masih mengerti. Kakek Lin, bukankah formasi pengurung naga sangat mendesak? Jangan panggil kakek, membuatku terlihat tua. Panggil aku Xuan King. Xuan King. Orang tua ini sudah 300 tahun, lebih jago merayu daripada anak muda. Formasi pengurung naga yang pertama hancur. Guru, kultivasi Lin Xuan King sudah pulih. Apakah kita? Tubuhnya sekarang tidak akan bertahan. Biarkan dia menghancurkannya. Semakin banyak yang dihancurkan, semakin cepat dia mati. Semakin coba. Lalu formasi keempat. Formasi keempat tidak perlu dia cari. Nanti pasti akan ada orang yang mengirim orang-orang di sekitarnya. Pak, paket ini 380. Bukannya di pintu kalian tertulis, gratis untuk usia di atas 60 tahun? Iya, apakah kamu punya kartu lansia? Umur saya 302 tahun. Pak, jangan bercanda, Anda kelihatannya baru 20-an. Ini karena saya merawat diri. Tidak bisa, tanpa kartu harus bayar. Chen, mana Su? Suruh dia bayar. Kakek, Anda yang berusia 300 tahun, membuat wanita berusia 30 tahun membayari Anda terapi kaki. Tidak malu? Dia tunangan saya. Apa salahnya pakai uang dia? Aduh, Bu Su marah. Jangan marah. Aku tidak sengaja menyuruhmu bayar. Kamu sudah merusak 2 formasi besar, meridianmu rusak. Orang biasa tidak bisa memijat titik akupunktur. Aku yang pijat. Bagaimana kamu tahu saluran energiku rusak? Pelipismu sudah memutih. Saat kamu memecahkan formasi pertama, rambut putih itu mulai muncul. Ada apa ini? Dia khawatir. Sumu Yue, teknikmu bagus. Belajar dari siapa? Keluarga Su adalah tabib turun-temurun. Setidaknya kami punya kemampuan ini. Kalau begitu, mulai sekarang kamu pijat aku setiap hari. Jangan serakah. Apa salahnya menikmati? Kalian anak muda, tidak tahu menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Kamu punya wajah berusia 20-an, tapi bilang dirimu 300 tahun, siapa yang percaya? Jadi, kamu percaya aku 20-an atau 300? Memecahkan 2 formasi, kultivasimu mulai tidak stabil. Masalah kecil. Masih kuat. Kuat sampai kapan? Setelah keempat formasi pecah, berapa sisa kultivasimu? Cukup. Aku sudah memeriksa kitab kuno keluarga Su. Ada satu cara yang bisa memulihkanmu sepenuhnya. Cara apa? Tubuh yin murni bisa menetralkan aura pedang. Yang murnimu memantapkan dasar kultivasimu. Tapi perlu kultivasi ganda yin yang. Kau tubuh yin murni. Keluarga Su setiap 100 tahun melahirkan 1. Jadi Sukinghan si rubah tua itu menikahkanmu denganku. Bukan hanya membalas budi, tapi juga ingin memanfaatkanmu untuk memperpanjang umurku. Kau tahu saja. Aku bisa. Kau bisa apa? Hal seperti ini tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai kau benar-benar siap, baru bicara. Siapa bilang aku belum siap? Wajahmu sudah semerah ini masih bilang siap. Pergi istirahatlah, besok kita masih harus bepergian. Dia jelas bisa memulihkan kultivasinya tapi tidak mau memanfaatkanku. Jangan anggap aku kolot. Dulu kereta dan kuda lambat. Surat lambat. Seumur hidup hanya cukup mencintai satu orang. Perlahan saja. Kakek, aku sudah bisa berdiri tegak sekarang. Berdiri tegak saja sudah hebat. Kamu bahkan belum bisa menguasai teknik pedang dasar.
Aku baru berlatih beberapa hari, kamu terlalu keras. Dulu aku bisa dalam 3 hari. Aku orang biasa. Kamu cucuku. Jangan bilang dirimu biasa. Formasi pengurung naga kau hancurkan sendirian. 2 hari tidak tidur. Kau masih kuat. Rambut putihmu. Itu namanya dewasa. Mengerti tidak, kakek? Menurutku, Kak Su benar. Kau harus istirahat. Kau harus segera tumbuh dewasa. Kakek tidak bisa menemanimu selamanya. 3 tetua. Aku tahu dosaku berat, tapi aku sudah lolos dari kendali Yamamoto Ichiro. Lokasi formasi pengurung naga keempat, hanya aku yang tahu. Kau bersekongkol dengan Dongjo menjual sesama. Masih punya muka kembali? Aku tertipu oleh Yamamoto Ichiro. Aku bersedia membawa kalian ke formasi keempat, menebus dosa. Siapa yang percaya perkataanmu? Aku membawa semua informasi, sudah kubawa kembali. Tata letak formasi, jumlah penjaga. Semua cara memecahkan formasi ada di sini. Lin Laozu telah memecahkan 3 formasi. Kultivasinya terkuras terlalu banyak. Jika yang keempat juga dia yang pergi. Jangan beritahu Lin Laozu. Kita pergi sendiri memecahkan formasi. Kami juga ingin pergi. Ini hutang kita pada keluarga Lin. Empat keluarga besar. Temukan yang keempat. Lokasi formasi pengurung naga. Siapa yang menemukannya? Mo Xiaotian kembali dan menyerah. Membawa kembali informasi. Dia kembali. 4 keluarga besar bilang kultivasimu tidak stabil. Kamu ingin pergi sendiri memecahkan formasi. Tidak ingin merepotkanmu lagi. Aku tidak percaya pada Mo Xiaotian. Kamu suruh mereka jangan pergi. Mereka sudah berangkat. Kapan mereka pergi? Aku masih perlu mengatur napas selama 30 menit. Semoga masih sempat. Kamu istirahat dulu. Aku pergi duluan. Kamu mau pergi untuk apa? Kamu terlalu lelah. Tubuh yin murniku bisa membantumu menanggung sebagian. Tidak bisa. Lin Xuanqing. Kamu tidak bisa selalu menanggung semuanya sendiri. Sumu Yue. Dengarkan baik-baik. Aku sudah hidup 300 tahun. Apa yang belum pernah kulihat? Kamu diam di sini menunggu, jangan pergi kemanapun. Baik. Maaf. Maafkan aku kali ini aku tidak patuh. Formasi pengurung naga keempat ada di puncak gunung. Pusat formasi. Di atas altar batu di tengah. Kita berpisah. Supinghan menjadi barisan belakang. Sisanya ikut aku. Ada apa? Para leluhur, kalian benar-benar Terlalu mudah ditipu. Mo Xiaotian. Kamu. Guru benar. Orang Dakian memang bodoh. Dengan beberapa kata manis, langsung terpancing. Sama seperti dulu, menipu 3 bodoh dari keluarga Lin. Pergi mati, persis sama. Mo Xiaotian, kamu pengkhianat. Pengkhianat. Guruku memberiku kehidupan baru. Apa yang kalian Dakian berikan padaku? Sebuah negara yang akan hancur, hanya negara bobrok. Yamamoto Ichiro memanfaatkanmu. Kekuatanmu pasti akan diambilnya cepat atau lambat. Jangan menakutiku dengan omongan seperti itu. Guruku bilang, begitu formasi pengurung naga selesai, aku akan menjadi penguasa baru Dakian. Nonasu, tubuh yin murnimu sudah lama diincar guruku. Dengan dirimu, guruku bisa pulih sepenuhnya. Mimpi. Untuk apa pura-pura jadi wanita suci? Kalau bukan karena tubuh yin murni ini, aku bahkan gak akan melirikmu. Mo Xiaotian, kamu pernah bilang, asalkan aku memberimu 10 tahun umur, kamu akan melindungiku. Melindungimu? Lihatlah dirimu yang seperti nenek tua itu. Siapa yang mau melindungimu? Kalian.
para tuan dan nona dari 4 keluarga besar, sejak kecil hidup mewah, setelah menindas keturunan keluarga Lin, sekarang menindasku. Sekarang baru tahu takut. Lin Xuanqing, maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkanmu. Kakek, Kak Su tidak ada di kamar. Orang dari 4 keluarga besar juga tidak bisa dihubungi. Si keras kepala ini. Kakek, tunggu aku. Kamu datang pas. Si Fu bilang, pusat formasi keempat, kekurangan jiwa seorang Jianshan. Sumu Yue. Aku sudah bilang, kan? Jangan pergi kemanapun. Kamu juga bilang. Kamu bisa tahan. Pembohong. Aku bisa tahan. Kamu masuk, tidak bisa keluar. Formasi besar ini terbuat dari 4 keluarga besar yang diberi makan dengan energi vital. Kamu sendirian tidak bisa menghancurkannya. Berhenti, kamu akan mati kalau terus begini. 300 tahun. Ini Guci jiwa pahlawan. Ini adalah arwah. Laut Timur Yamamoto, Ichiro. Targetmu bukanlah formasi pengurung naga. 4 formasi pengurung naga hanyalah umpan. Tujuan sebenarnya adalah mengumpulkan arwah pahlawan secara bersamaan. Arwah-arwah ini semua terbang ke Laut Timur Yamamoto. Ichiro menunggu di sana untuk menyerap mereka. Dia akan menggunakan kekuatan arwah pahlawan untuk memutuskan urat naga. Dia akan menggunakan kekuatan arwah ini untuk membunuhku. Urat naga tidak akan dijaga siapapun. Pengkhianat, hari ini kau harus mati di sini. Bersekongkol dengan Dongzhou, menyakiti saudara sebangsa, memperjualbelikan kultivator. Kau pantas dihukum mati perlahan. Guru, tolong aku. Guru, muridmu ini setia, kumohon. Guru, selamatkan aku. Menyelamatkanmu, tanda kutukan di tubuhmu adalah buatanku. Setiap energi vital bisa kucabut kapan saja. Kau hanyalah seekor anjing yang membawakanku energi vital. Guru, tidak. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Berbuat apa? Hanya mengirim beberapa praktisi. Sekarang bahkan satu wanita pun tidak bisa kau tangkap. Apa gunanya kau? Jangan. Aku tidak mau mati, kakek. Tolong aku. Kau sampai pada titik ini adalah kesalahanku. Teman lama. Sekarang kau dengan penampilan setengah mati ini masih bisa ke Laut Timur menemuiku? Tunggu aku, hahaha. Lin Laozu Raja sudah tahu konspirasi Yamamoto. Ichiro, pasukan Dakian siap diperintah kapan saja. Pasukan pergi hanya akan mati sia-sia. Pertempuran ini hanya aku yang pergi. Kakek, lihat dirimu sekarang. Jadi apa? Rambutmu sudah setengah putih. Chen Er, aku, kakekmu, selama 300 tahun, sudah melihat banyak hal, hanya seorang hantu tua dari Dongzhou. Raja berkata, ada satu permintaan yang belum Anda sampaikan sebelumnya. Sekarang bisa dikatakan. Setelah aku mati, biarkan Lin Chen menjadi dakian, penjaga berikutnya. 4 keluarga besar menjamin keselamatannya seumur hidup. Kakek, apa maksudmu mati? Kau tidak boleh mati. Terakhir kali kita ingkar janji. Kali ini, aku, Xiao Zhenshan, bersumpah demi keselamatan. Seluruh keluarga melindungi garis keturunan keluarga Lin agar tidak punah. Keluarga Chu bersumpah. Keluarga Mo bersumpah. Keluarga Su bersumpah. Jika aku tidak kembali, perlindungan Nadi Naga akan diserahkan kepada generasi berikutnya. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Gadis kecil, pertahankan tubuh yin murnimu. Tunggu aku kembali. Kau sama sekali tidak berniat kembali. Biarkan aku membantumu, boleh?
Lin Xuanqing, kamu tidak boleh pergi. Minggir. Tubuh yin murniku bisa membuatmu pulih sepenuhnya. Kau tahu kenapa tidak pakai? Karena jika digunakan, kau akan mengurangi umurmu. Biar saja. Kamu sudah hidup 300 tahun. Berapa banyak orang karena dirimu yang bisa bertahan hidup? Jika kau mati, siapa yang akan menjaga Dakian? Kamu sudah 300 tahun. Masa hal seperti ini saja tidak kelihatan? Aku tahu. Tapi aku ingin mendengarmu mengatakannya langsung. Aku. Karena kamu, sejak kau di bawah kantor menyelamatkanku hari itu. Sejak kau memecahkan formasi hari itu, kau menyalakan kembang api untukku. Aku sudah tahu. Aku tahu aku akan terpikat olehmu. Aku tidak pergi. Malam ini aku tidak pergi kemana-mana. Kalau begitu, kau janji padaku besok biarkan aku membantumu pulih. Baik. Besok. Aku membohongimu. Hal seperti ini tidak boleh kau tanggung sendirian. Tunggu aku kembali jika aku tidak kembali. Jaga Chen Er untukku. Lin Xuanqing, kau pembohong besar. Su Jie, kakek hilang. Dia meninggalkan surat di meja. Dia pergi ke Laut Timur. Kultivasinya sekarang mengalami serangan balik. Bagaimana dia pergi sendirian? Kalian datang untuk apa? Su Jie, kami datang untuk menebus dosa. Kami tahu, sebuah formasi teleportasi kuno yang tersembunyi, langsung ke Laut Timur. Lebih cepat dari terbang pedang Patriark Lin. 10 kali lebih cepat, keluarga Lin telah terlalu banyak berkorban untuk menyelamatkan kami, tulang-tulang tua kami ini. Bahkan, jika mati, hari ini juga harus mengirim kalian untuk membantu Patriark. Apa yang kalian katakan benar? Jika berani main tipu lagi. Jika aku berbohong sedikit pun, biarlah aku Xiao Ruoxue dihajar petir, tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Tekanan kontrak darah langit masih ada. Mereka tidak akan berani bersumpah demi jiwa. Baik, tuntun jalan. Bersambung. Puluh tahun sudah. Lin Xuanqing, kamu sudah tua. Punggungmu sudah hampir tidak bisa tegak, kan? Kamu juga tidak lebih baik. Dengan menghisap jiwa rakyat Dagan, jiwa orang mati untuk memperpanjang hidup. Seperti belatung di selokan, apa bedanya? Babi Dagan yang mulut keras. Kau berhasil menghancurkan 4 formasi pengurung naga milikku. Kultivasimu pasti turun, setidaknya 60%. Hari ini, dengan apa kau akan melawanku? Dengan tubuhmu yang hampir masuk liang lahat. Tulang tua itu. Membunuhmu. Setengah tulang saja sudah cukup. Kalau begitu, terimalah kematian. Tidak mungkin. Aku telah menghisap jiwa ribuan orang. Kau jelas sudah kehabisan tenaga. Bagaimana bisa kau masih menghancurkan wujud dharmaku? Energi kematian curianmu tidak akan pernah bisa menekan. 300 tahun, keberanian Dagan, tulang punggung yang tak pernah padam. Bersambung. Karena nggak bisa lawan langsung, kita main sedikit kalian orang Dakian yang paling suka kebenaran. Yamamoto, berani kau gunakan arwah pahlawan Dakianku sebagai perisai? Ayo, tebas saja. Satu tebasan ini, mereka yang untuk Dakianmu mati dengan bodohnya akan sepenuhnya lenyap.
Pendekar pedang berusia 300 tahun, hari ini ku akan buat kau mati di tangan kebenaran orang Dakian. Yamamoto Ichiro, kau tak akan pernah mengerti kenapa orang Dakian tak terkalahkan. Masih bermain tipu daya? Mati kau. Selesai belum? Baik. Yamamoto Ichiro, kamu tidak akan pernah mengerti mengapa orang Dakian tidak terkalahkan. Masih pura-pura? Matilah. Kamu gila. Kamu menyerap arwah dendam dengan kekuatan inti lagi. Energi negatif dari roh-roh ini akan merobek organ dalammu. Hidup-hidup. Anak-anak, jangan takut, pulang Pak Tua, membawa kalian pulang ke Dakian. Wanjia. Di sini bisa melihat medan perang Donghai? Tentu saja bisa. Melemparkan kalian ke bawah agar lebih jelas melihatnya. Sujie, apa yang kalian lakukan? Kalian sudah bersumpah. Sumpah. Aku hanya bilang mengantarmu ke sini, tidak bilang untuk apa tubuh Yin murni korban yang sempurna. Lin Xuanqing, orang tua itu, dia punya harta ini tapi tidak dipakai, kita persembahkan untuk Tuan Yamamoto. Kakek tubuh Yin murni sudah tertangkap, aku sekarang akan membawanya persembahkan untuk Tuan Yamamoto, keluarga Chu kita segera akan bangkit. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Kau ingin menyeret seluruh Dakian ikut mati? Lepaskan mereka, dasar kau. Kalian berdua yang jadi anjing keluarga Lin seumur hidup budak tua, diam, kita adalah 4 keluarga besar. Kenapa harus selamanya hidup dalam bayang-bayang keluarga yang sudah mati? Asalkan tubuh Yin murni diserahkan kepada Tuan Yamamoto. Dia berjanji akan membantu kita kembali muda, dan menjadikan kita Ratu Dakian. Kalian serigala tak tahu terima kasih. Orang tua itu merampas kemudaanku. Membuatku jadi tidak seperti manusia, lebih seperti nenek hantu. Aku mimpi ingin mengulitinya. Tubuh Yin murni. Ternyata di Dakian masih ada yang langka. Seperti ini. Baik. Sangat baik. Hahaha. Sumu Yue Yamamoto, lepaskan dia. Hahaha. Lin Xuanqing, kau punya tungku seperti ini, tapi tidak kau gunakan pura-pura suci. Hari ini, aku akan di depan matamu menghisap habis wanitamu. Jangan lihat. Aku sekarang pasti sangat jelek. Kusuruh kau diam. Simpan energi sejati. Sebenarnya aku sudah lama ingin membantumu. Karena kau tidak mau menerimaku. Biarkan aku mati untukmu. Lihat, sekarang aku begini seperti nenek tua dan kau. Cocok sekali. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kau sekarang bahkan lebih hina dari anjing. Lin Xuanqing kenal 3 putra kesayanganmu 50 tahun ini. Arwah mereka selama ini kukunci seperti anjing. Jika kau berani bergerak, aku akan membuatmu putus keturunan. Membuat mereka tidak pernah terlahir kembali. Ayah, jangan berlutut. Keluarga Lin hanya bersujud pada langit dan bumi, tidak kepada penjajah. Jian Guo. Jian Tang Jian Chong. Anakku. Kami bertiga bersaudara saat di medan perang. Kami tidak mempermalukan keluarga Lin.
hari ini juga sama. Ayah buka pedang demi Dakian. Kami mati sekali saja, tidak cukup, maka kami mati untuk kedua kalinya. Jangan buat kami memandang rendah padamu. Diam kalian yang sudah mati dan masih menjadi arwah penasaran yang membuat onar. Lin Xuan King, jika kau berani bertindak hari ini, aku akan menghancurkan mereka. Lin Laozu hentikan. Lin Laozu hentikan. Benda sialan. Hari ini, aku membersihkan keluarga sendiri. Anak durhaka, kau pantas mati 1000 kali. Lin Laozu. 50 tahun yang lalu, keluarga Lin menggantikan kami menghadapi kematian. Hari ini, utang ini, kami 4 keluarga akan membayarnya. Dengan nyawa kami, 4 keluarga, melindungi arwah pahlawan Lin agar tetap abadi. Bentuk formasi. Lin Laozu ayo, serang darah, daging keluarga. Lin, kami berempat sanggup menerimanya. Tidak mungkin kau sudah kehabisan energi dasar. Bagaimana mungkin kau masih punya tekanan sehebat ini? Yamamoto Ichiro 300 tahun lalu kau menginvasi tanah Dakian. Aku harus menghancurkanmu sampai ke tulang. 50 tahun lalu kau mengunci nadi buminya. Aku biarkan kau hidup, tapi hari ini, kau menyakiti bangsaku, memenjarakan pahlawanku, melukai istriku, menghina darah dagingku. Kau gila. Satu tebasan ini, kau sendiri juga akan lenyap. Apakah itu sepadan? Benar kata anakku, keluarga Lin demi Dakian tidak memalukan aku. Lin Xuan King adalah nadi bumi Dakian yang tak terputus selama 300 tahun. Tidak mungkin kekuatan ini. Tiga 300 tahun Kekaisaran Dongzhou besar. Kekaisaran Dongzhou besar kalah pada seorang Jiangshan. Kamu menang. Raja mengeluarkan titah Yamamoto, sudah dieksekusi nadi naga aman. Selamat datang Guru Pelindung Negara kembali dengan kemenangan. Lin Laozu, tim medis utama Raja, sudah membawa dari perbendaharaan semua ramuan umur panjang dalam perjalanan. Tidak perlu. Sumber asliku sudah menjadi Abu Mu Yue, demi aku juga mengeringkan darah suci tubuh. Obat bisa menyembuhkan penyakit, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawa. Kami berdua. Mungkin hanya tersisa 12 jam terakhir. Kakek, kamu bohong. Bukankah kamu bilang sudah hidup 300 tahun? Apa semua badai besar sudah kamu lihat? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa mati? Ambil nyawaku, kamu harus hidup. Kakek. Anak bodoh, jangan menangis. Kakek, memang. Semua pemandangan besar sudah pernah kulihat, Atu. Tapi satu hal kakek belum pernah alami seumur hidup.
Apa itu? Utusan Chen. Penguasa negara pernah menjanjikan satu syarat padaku. Sekarang, aku sudah memikirkannya. Katakanlah, bahkan jika harus menghabiskan setengah dari Dakian, penguasa negara pasti akan mematuhinya. Adakan pernikahan untukku. Aku ingin menikah secara resmi, membawanya pulang sebagai istri. Jangan bercanda. Lihat aku sekarang, wajahku penuh keriput, mana ada sejelek ini, pengantin wanita setua ini. Omong kosong. Orang lain mencari seumur hidup bersama sampai tua. Over, belum tentu mendapatkannya. Kita pulang. Jangan menangis. Hari bahagia. Merah itu cantik. Udah pada tua. Masih suka bercanda. Nikah hari ini. Apa salahnya aku bercanda? Jiang Wo Jiantang Jiancong. Ayah kasih kalian seorang ibu tiri. Jangan mengeluh dia tua keras kepala. Sebenarnya orangnya baik. Bisakah kamu serius? Aku sudah serius selama 300 tahun. Hari ini tidak mau serius bersambung. Udah 300 tahun aku bersikap serius. Hari ini gak mau serius. Sujud ke langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Suami istri saling bersujud. Tiga 300 tahun sudah. Puas. Sayang, tinggal sehari lagi. Tunggu sebentar. Wei Wan Jia. Kakek, buku teknik ini aku pelajari terbalik. Apa katamu? Dasar-dasar mengendalikan pedang yang kau berikan padaku, aku mempelajarinya dari halaman terakhir ke depan. Karena huruf di halaman terakhir besar, aku bisa membacanya dengan jelas. Kau mempelajari teknik itu terbalik. Terbalik? Bukankah itu jadi sia-sia? Melawan takdir, mengubah nasib, merampas ciptaan langit dan bumi, kembali ke asal. Ini bukan sia-sia, ini adalah anugerah dari langit. Belajar terbalik adalah melawan langit. Selama ribuan tahun, tak ada yang berhasil di dunia kultivasi. Dia berhasil. Kakek, Itu berarti kau dan saudari Su. bisa menjadi muda lagi. Kau yakin? Tidak yakin. Tapi aku cucumu. Kau bilang garis keturunan keluarga Lin, bakatnya tidak akan buruk. Baik, Baik, pantas saja, kau anakku. pulih. Benar-benar pulih. Semoga negeri naga diberkati. Kakek tingkat kultivasi. Sudah pulih? Tingkat kultivasi hilang. Tapi nyawanya masih ada. Sisa umur orang normal. Umur orang normal. Kakek Kak Su. Masih panggil Kak? Panggil Nenek. Nenek. Akhirnya bisa istirahat.